Pemirsa, Asosiasi CSR yang dibentuk Pemda Kota Sorong siap berkolaborasi dengan Stikes Papua Sorong perkuat layanan posyandu karena dibutuhkan untuk mengatasi kematian ibu dan anak. Kondisi layanan posyandu yang ingin dibenahi dan diperluas jangkauannya oleh Stikes Papua Sorong karena masih jauh dari standar layanan ideal bagi Ketua Asosiasi CSR Kota Erwin Hatta dan Ketua Stikes Dr. Marten Sagrim perlu dikolaborasi sebagaimana dijelaskan berikut ini. Saya wali dari Pak Erwin Hatta. Sebagai Ketua Asosiasi CSR, kesan kuat apa yang Anda rasakan setelah melihat begitu besar antusias warga menyerbu posyandu PAUD Kumudago Kladufuk Sorong Timur ini? Sebagai orang yang mencari nafkah di tanah Papua, ya, kita harus punya jiwa sosial untuk membantu masyarakat ini untuk tumbuh lebih baik, untuk masa depannya lebih baik, sehingga sumber dayanya juga bisa diandalkan ke depan. Ya, saya sudah sampaikan ke Stikes bahwa kita koordinasi, ya, sehingga jangan sampai kita berjalan, ya, pemerintah kota melakukan hal yang sama sehingga tumpang tindih. Jadi harus memang koordinasi. Jadi mungkin pemerintah membantu, misalnya suatu perusahaan atau Stikes mengadakan posyandu di sini, ya kita minta koordinasi dengan pemerintah kota, apakah itu dengan dokternya, dengan bidangnya, dengan apalah yang bisa dikerjasamakan. Artinya Asosiasi CSR Kota Sorong siap dukung program Stikes yang akan tambah lagi posyandu? Sebagai orang yang mencari nafkah di tanah Papua, ya kita harus punya jiwa sosial untuk membantu masyarakat ini untuk tumbuh lebih baik, untuk masa depannya lebih baik, sehingga sumber dayanya juga bisa diandalkan ke depan. Nah, inilah yang tujuan saya ke sini melihat, ya, apakah nanti setelah kami ke sini, ya kami bisa saja mengajukan permohonan, ya, kepada kantor wilayah atau kantor pusat untuk membantu. Nah, ini tetap harus koordinasi dengan pemerintah kota, dengan anggota-anggota lainnya. Ya mungkin kalau misalnya dari Kimia Farma atau perusahaan lain kita jalan seperti ini satu, jadi mungkin Kimia Farma memberikan vitamin, pengobatan gratis, ya kami kasih makanan, itu sehingga ini bisa lebih efektif. Pak Sagrim, bagaimana melihat respon Asosiasi CSR Kota Sorong terhadap rencana aksi Stikes perluas layanan posyandu untuk membantu warga pinggiran kota? Keinginan besar yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pak Erwin sendiri, saya sangat berterima kasih, dan inilah yang saya sangat harapkan ke depan. Intinya bahwa kami di Stikes Papua Sorong dari sisi sumbernya sudah siap. Saya sudah melakukan suatu rencana dengan hitung-hitungan bahwa akan saya dalam waktu mulai dari bulan Agustus ini sampai di bulan Desember nanti, itu ada 5 posyandu yang kami harus turun bersama dengan dukungan dari berbagai pihak, khususnya di Ketua Asosiasi. Mungkin itu 5 posyandu yang mungkin kita bisa kembangkan, yaitu kita mencari betul-betul daerah-daerah yang pinggiran, yang betul-betul sama sekali tidak dijangkau, walaupun dijangkau tetapi angka kunjungannya berkurang. Itulah kami masuk, sehingga kita bisa membangkitkan minat dan niat besar dari ibu-ibu untuk membawa bayi, balita, bahkan ibu hamil sendiri, putri remaja, untuk berkunjung di setiap posyandu yang ada. Kalau melihat aktivitas layanan seperti ini, sudah sesuaikah standar layanan posyandu atau bagaimana menurut Anda? Kalau kita melihat seperti ini, ya, ini belum namanya posyandu. Ini masih masuk dalam pos timbang. Bicara posyandu berarti ada tahapan mulai mendaftar, terus mulai menimbang, memberikan penyuluhan, memberikan pelayanan. Dan sini kan tidak ada nampak meja-meja dan jadi untuk itu kita harapkan bahwa betul-betul posyandu mari kita fungsikan, karena ini tengah-tengah kota. Sehingga ada tempat, ada meja petugas pertama, meja petugas kedua, ada meja petugas ketiga. Yang kita lakukan ini adalah yang kita lihat ini adalah inisiatif dari Ketua RT punya istri
inisiatif untuk rumahnya bisa dipakai, tempat tidurnya bisa kamar tidurnya bisa dikosongkan untuk pemeriksaan ibu hamil. Artinya bahwa bicara dari filosofi Posyandu itu dari masyarakat menyediakan tempat untuk pelayanan kesehatan untuk rakyatnya. Itu dari filosofi awalnya. Itu dari masyarakat yang menyediakan tempat yang lain. Seandainya kalau sudah tidak tersedia tempat yang disediakan oleh masyarakat setempat, baik itu lurah, RT, RW, mari kita sebagai orang yang peduli terhadap ini, kita sama-sama membantu menyediakan tempatnya, mulai dari tempatnya, isinya seperti kursi, ada kursi untuk orang-orang yang berkunjung bisa duduk, tempat tidur untuk pemeriksaan ibu hamil, meja untuk petugas, kursi untuk petugas, dan timbangan, ini semua disediakan. Setelah itu baru bicara petugasnya itu sendiri, kadernya sendiri. Kader itu bisa dibedakan, dia ini kader atau masyarakat biasa, harus ada dibedakan. Dia mulai dari kebersihan dirinya kader itu sendiri, bagaimana pengetahuan kader itu tentang umur sekian harusnya berat badan sekian. Itu pengetahuan dasar itu memang harus dimiliki oleh seorang kader. Jadi ada kepribadian yang berikut adalah kader itu ada semacam perhatian buat dia karena dia bisa peduli untuk urus anak-anak orang banyak. Terima kasih Pak Erwin Hatta dan Pak Martin Sagrim sudah berbagi di CWM News. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.